Selain diusir paksa, korban dirampas harta bendanya termasuk sertifikat dan kendaraan bermotor. Rumahnya dihancurkan menjadi rata. Surabaya mendadak berdenyut keras ketika ratusan warga yang menamakan diri Arek Surabaya turun ke jalan. Mereka bergerak bersama menuju kantor DPC Ormas Madas di kawasan Jalan Marmoyo sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap praktik yang dianggap beraroma premanisme. Dengan konvoi sepeda motor, massa menyuarakan pesan tegas bahwa Kota Pahlawan tidak bisa diperlakukan sebagai wilayah intimidasi. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa spontan, melainkan luapan emosi kolektif warga yang merasa harga diri kotanya diinjak-injak oleh ulah segelintir kelompok. Kemarahan publik memuncak setelah mencuat dugaan pengusiran Nenek Elina Wijayanti, seorang lansia berusia 80 tahun dari rumahnya dengan cara yang dinilai tidak manusiawi. Peristiwa itu menjadi simbol keresahan yang lebih luas, ditambah rekam jejak aksi provokatif ormas tersebut sebelumnya. Setelah mendatangi kantor DPC, massa melanjutkan konvoi ke kantor PAC Madas sebagai penegasan sikap. Aksi ini sekaligus menjadi tekanan moral agar aparat dan pemerintah lebih tegas serta selektif dalam mengawasi keberadaan ormas yang dinilai meresahkan warga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itu adalah video detik-detik di mana Nenek Erlina diusir dari rumahnya, bahkan diseret. Menurut kalian, apakah pantas? Bayangkan jika itu adalah orang tua kalian, apa yang akan kalian lakukan? Semoga Nenek Erlina mendapatkan keadilan. Masyarakat Surabaya, tolong dibantu kawal sampai tuntas kasus Nenek Erlina. Surabaya keren, masyarakatnya kompak, mau bergerak dan bertindak, dan gak diem aja ketika wilayahnya dijajah oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan ormas. Di Kalimantan ini udah pada diusir-usirin tuh orang-orang Meksiko itu. Jangan dikira orang Jawa pada diem aja, kalian berperilaku seenaknya di wilayah orang. Peganglah teguh peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, jangan sampai ada lagi Sampit Jilid 2. Nasib memilukan yang dialami oleh nenek umur 80 tahun, Nenek Elina Wijayanti yang diusir paksa dari rumahnya oleh puluhan orang yang mengaku anggota. Pelaku berdalih telah membeli rumah tersebut, padahal korban tidak pernah menjual rumahnya. Sejak tahun 2011 ia menempati rumah tersebut. Selain diusir paksa, korban dirampas harta bendanya termasuk sertifikat dan kendaraan bermotor. Rumahnya dihancurkan menjadi rata. Yang jadi pertanyaan, kemana para aparat, kemana para pelangkat desa, RT, RW setempat kalau warganya diperlakukan seperti itu? Mau dibawa kemana ini negara kalau semua persoalan diselesaikan oleh anggota atau ormas? Bukan sekali dua kali, sering banget terjadi. Benar-benar gak punya hati nurani ya ini orang-orang. Gak ngerti gua ya. Ini padahal udah nenek-nenek 80 tahun gitu kan. Perempuan ya diusir paksa dari rumahnya. Ya infonya sih katanya udah dibeli sama yang namanya Samuel itu loh ya. Tapi kan walaupun ada proses jual beli demikian, bukan begini caranya tuh, jadi seret-seret kayak gitu. Terlaluan sih nggak punya hati nurani. Ini sih dia orangnya katanya. Ya kan bisa lewat jalur hukum, nggak perlu dengan cara begitu. Ya kan, apalagi yang lebih parah ya guys, itu rumahnya tuh diratain tuh, ya diratain, dirubuhin rumahnya. Ya keterlaluan sih gua. Nggak ngerti ya hati nuraninya di mana, akal pikiran di mana. Kan bisa lewat jalur hukum sebenarnya. Tuh parah sumpah. Ya semoga ini keadilan bisa ditegakin ya. Ya tolong para aparat keamanan, aparat hukum, tolong bertindak dengan tegas. Ya guys, ini lagi rame banget di Surabaya.
Jadi ada nenek-nenek atau dia punya rumah itu tiba-tiba sebenarnya kita juga belum tahu kasusnya, tapi apakah itu sudah ada putusan pengadilan untuk dirubuhkan atau diambil alih oleh orang lain gitu loh. Ini akhirnya menyita perhatian Wakil Wali Kota Surabaya Pak Armuji yang turun tangan karena merasa ini ada kejanggalan gitu loh. Karena pengakuan si nenek tidak ada dia tahu penjual beli rumahnya atau apa gitu loh. Dia merasa saya tidak pernah mungkin menghutangin atas nama rumah saya atau apa gitu. Jadi kemarin tuh ada yang dipanggil oleh pihak Pak Armuji dan informasinya bahwa Pak Armuji akan mengawal langsung kasus ini karena ternyata rumahnya sudah dirubuhkan guys gitu loh. Iya kan, aneh kan, kalau misalnya biasanya kalau rumah mau disita atau apa kan ada step-stepnya lah, nggak gampang. Atau misalnya mau diambil alih oleh pengadilan, apakah betul ada putusan pengadilan atau misalnya ada pinjaman yang ditunggak. Kita lihat babak selanjutnya guys, karena ini sudah sampai Wakil Wali Kota turun tangan ini guys. Jadi beberapa waktu lalu viral di Surabaya seorang nenek yang berusia 80 tahun bernama Elina Wijayanti, di mana beliau mengalami pengusiran paksa dari rumah yang beliau tempati selama bertahun-tahun. Nah, bukan hanya itu, ternyata rumahnya juga diratakan hingga tanah oleh puluhan orang yang mengaku dari organisasi masyarakat tertentu tanpa keputusan pengadilan atau dasar hukum yang jelas. Jadi video kejadian itu menyebar luas di media sosial dan tentunya memantik gelombang simpati. Jadi banyak yang heran, banyak juga yang marah ya melihat tindakan seperti ini kok bisa terjadi di kota besar. Nah, menanggapi itu, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji turun langsung ke lokasi ya, di mana dalam unggahannya beliau menyebut bahwa pengusiran ini sebagai tindakan tidak manusiawi dan sangat brutal. Dan bahkan mempertanyakan kenapa perilaku ini bisa terjadi tanpa cegahan sebelumnya. Jadi Armuji pun menyoroti peran perangkat lingkungan ya, seperti ketua RT, ketua RW yang dianggap tidak melindungi warga ketika kejadian berlangsung. Sementara itu proses hukum kini sedang berjalan. Laporan telah diterima oleh Polda Jawa Timur dan aparat diminta untuk menindak tegas kepada para pelaku. Nah, sahabat cendol, kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas ya, bagaimana mungkin rumah seorang lansia bisa diratakan sebelum ada keputusan hukum? Apa artinya pelindungan hukum jika kekuatan massa bisa mencabut hak seseorang tanpa prosedur? Jadi ya, kasus ini mengingatkan kita bahwa keamanan dan keadilan itu bukan hanya soal penegakan hukum di atas kertas, tetapi soal bagaimana aparat, lingkungan, dan sistem benar-benar hadir untuk melindungi warga dari tindakan yang sewenang-wenang. Dan di tengah semua itu ya, suara netizen dan masyarakat bukan sekedar komentar, ia adalah panggilan agar hukum bersikap tegas, adil, dan berpihak pada yang lemah. Nah, ini miris banget ya guys. Jadi ada nenek 80 tahun di Surabaya namanya Nenek Elina. Itu dia diusir paksa dari rumahnya sendiri oleh suatu ormas ya. Dan pengusiran ini tanpa adanya putusan pengadilan ya, kalau aku cek di berbagai sumber artikel. Nah, yang bikin sangat miris adalah sebenarnya kalau kalian lihat videonya, nenek itu tuh diangkat dikeluarkan dari rumah, sampai kalau misalnya aku baca di keterangan artikelnya adalah dia sampai berdarah dan bibirnya memar, dan mereka bawa ormasnya tuh 20-30 orang tuh untuk ngangkut neneknya, dan juga barang-barang neneknya dikeluarkan paksa dan rumahnya dirubuhkan tanpa keputusan pengadilan based on this article. Sebenarnya miris banget tinggal di negeri ini ketika beberapa orang bisa menggunakan jasa ormas untuk mengusir orang lain atau untuk menggertak orang lain. Nah, yang gue pertanyakan adalah gimana peran pemerintah, aparatur negara, law enforcement untuk melindungi rakyatnya. Contoh seperti nenek ini, 80 tahun, beliau tidak ada siapapun yang membela beliau. Dan imagine kalau misalnya berita ini nggak viral, pasti ini udah nggak akan ada yang nolong nenek ini, unless ujung-ujungnya netizen lagi yang bikin viral sehingga membuat orang law enforcement bergerak. Kenapa sih harus nunggu viral dulu
Sehingga orang-orang seperti nenek ini itu tuh baru dibantu. Dan juga manusia macam apa yang punya keberanian untuk mengusir nenek ini dengan menyewa ormas. Gila gak? Kata gue sih udah gila. Orang ini udah gila. Nih sekarang rumahnya udah rata sama tanah, rubuh sama neneknya. Kalau sampai orang itu nggak tanggung jawab, wah ini we lost. Siapa yang mau ngelindungin kita? Siapa? Berharap sama pemerintah juga nggak bisa. Toh juga itu nggak ada tuh yang apa namanya, even RT RW-nya diem gitu, kayak how come they let them do it to that grandmother? We need such a, gue gak habis pikir negara kita gagal sih untuk melindungi warga negaranya.